Tuhan Yesus kita sendiri. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar lagu ini. Ini lagu baru buat adik-adik, bisa menyanyikannya sama-sama pelan-pelan. Oke, let's go. Tepuk tangannya dong adik-adik. Haleluya. Ketaatan-Mu Yesus selamatkanku, kebenaran-Mu membakar hatiku. Firman-Mu menuntun setiap langkah. Sungguh ku bangga menjadi Sungguh ku bangga menjadi milik-Mu. Yesus teladanku, Yesus teladanku, Yesus panutanku. Yesus panutanku. Ku mau diubahkan jadi seperti Yesus. Yesus teladanku, Yesus panutanku. Ku mau selalu jadi seperti Yesus. Amin. Ayo nyanyikan dari awal sekali lagi. Ketaatan-Mu Yesus. Ketaatanmu mau bersamakanku. Kasih-Mu yang besar mengubahkanku. Firman-Mu menuntun setiap langkahku. Sungguh ku bangga jadi milik-Mu. Yesus teladanku, Yesus teladanku, Yesus panutanku. ku mau diubahkan. Mau selalu berjalan mengikut-Mu. Yesus, Yesus teladanku, Yesus panutanku. Diubahkan menjadi seperti Yesus. Adik-adik saja nyanyikan. Yesus teladanku. Yesus panutanku. Mengikut-Mu. Yesus. Yesus teladanku, Yesus panutanku. Ku mau diubahkan menjadi seperti Yesus. Coba semuanya angkat tangan kita, tepuk tangan di atas kepala. Selalu berjalan mengikut-Mu. Yesus, Yesus teladanku, Yesus panutanku. Ku mau selalu berjalan mengikut-Mu. Menjadi teladan mengenalimu. Menjadi seperti Yesus. Oke, masih tetap bangkit berdiri. Kita mau mengenal Yesus lebih lagi. Kita mau diubahkan oleh Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
lebih sungguh lagi ya. Hidupku berubah. Coba. Sejak ku kenal Yesus. Mana suaranya? Kurang keras. Yes, sudah mulai terdengar. Sekali lagi katakan, sejak ku kenal Yesus. Oke. Karena apa? Dihapuskannya hidupku. Siap bergerak semuanya ya. Angkat kakinya, angkat tangannya. Shalalalala. Ayo. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Kurang tinggi lompatnya. Hidupku dibenarkan. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Keselamatan darimu. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Keselamatan darimu. Keselamatan darimu. Shalalalala. Untuk apa? Selamatkan darimu. Yeay. Haleluya. Siapa yang percaya di sini berani tampil beda, boleh lambaikan tangan sambil katakan haleluya. Kakak percaya bahwa teman-teman di sini berani tampil beda saat pulang dari Pekan Rohani Anak. Kalian semua berani tampil beda. Amin. Amin. Karena Yesus telah menebus segala dosa kita. Kita adalah anak-anak raja. Woo. Bersama-sama ya. Mari naikkan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya.
luar biasa. Semangat memuji Tuhannya keren. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, silakan duduk adik-adik. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan tak pernah meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, kasihmu Tuhan. Biar mataku sancarkan padamu, pancarkan kasihmu, pancarkan kasihmu. Katakan, ku mau jadi sepertimu Tuhan. Ku mau jadi sepertimu. Adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini mulai dari awal. Kita mau jadikan lagu ini doa kita kepada Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku
sepertimu. Adik-adik mari semuanya tundukkan kepala. Siang hari ini mari kita mau bertemu dengan Tuhan. Biarkan Tuhan boleh mengubahkan hati kita. Yes, yes, yes. Katakan Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Mari semua adik-adik tutup mata. Karena apa yang kita lihat bukan kita lihat dengan mata jasmani. Tapi kita lihat dengan mata rohani. Kita lihat dengan mata iman kita. Haleluya, mari sama-sama katakan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Yes. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat siang hari yang luar biasa, dahsyat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada pekerjaan Tuhan yang besar dan penting di tempat ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami menyerahkan hati kami menyerahkan diri kami. Engkau pimpin Tuhan sepanjang acara ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir sesi ini. Engkau yang beracara, Roh Kudus-Mu yang bergerak di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Oke, haleluya. Biasanya kalau jam-jam segini ini jam-jam apa? Ngantuk, betul. Jadi supaya kita nggak ngantuk, siapa di sini yang mau terima tantangan dari Kak Jenny? Oke, ya. Sekarang cari pasangan dua-dua. Oke, terus berhadap-hadapan. Oke. Berdiri. Supaya tidak ngantuk kita harus bergerak. Oke? Ya, dua-dua. Lalu di tengah-tengah, di antara kaki kalian berdua, letakkan Alkitab. Yo, jangan ada yang bersender ke tembok. Halo, teman-teman yang di sini. Jangan bersender ke tembok karena nggak ada yang bersender semuanya. Ayo. Yo. Ya. Oke. Hari ini Kak Jenny akan memberikan tantangan kepada kalian. Sudah punya pasangan semuanya? Udah ya? Oke. Sekarang berhadapan-hadapan. Lalu Alkitabnya diletakkan di lantai, di antara kaki, kedua kaki. Satu aja, satu Alkitab berdua. Nah, di tengah-tengah. Sudah? Nah, permainannya adalah kalian harus membuat gerakan. Misalkan, kalian pegang telinga. Ya. Nanti kalau Kak Jenny bilang, mulai, kalian langsung pegang
bagian tubuh kalian masing-masing. Bukan tubuh temannya, tapi tubuh masing-masing. Waktu Kak Jenny bilang berubah, maka kalian tidak boleh ada yang sama. Kalau misalkan Kak Jenny bilang berubah tapi sama, berarti kalian langsung duduk. Jelas? Contoh-contoh. Mulai. Nah, oke. Berubah. 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 Oke. Ada yang sama? Ada yang sama? Jadi nggak boleh tunggu-tungguan. Kalau tunggu-tungguan kan nggak seru jadinya. Oke? Jadi waktu Kak Jenny bilang berubah, kalian harus langsung berubah. Tapi di tengah-tengah Kak Jenny kasih instruksi, konsentrasi. Kak Jenny akan bilang, Alkitab, maka kalian harus ambil Alkitab kalian. Alkitab yang ada di bawah. Oke? Ya. Nah, kalau sudah terpegang temannya, berarti yang pegang Alkitab, yang tidak pegang Alkitab berarti kalah. Oke? Dan yang pegang Alkitab dapat poin 1. Are you ready? Bersiap-siap. Konsentrasi. Dimulai. Oke, ingat ya, langsung ya. Jadi kalau berubah harus langsung berubah, jangan nunggu. Ya. Berubah. 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 Alkitab. Oke. Yang dapat Alkitab lambaikan tangannya. Oke, diletakkan lagi. Berarti yang pegang Alkitab dapat poin 1. Oke. Bersiap-siap. Konsentrasi. Dimulai. Berubah. 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 Album. Album, bukan Alkitab. Album. Berubah. 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 Alkitab. Oke, ada yang dapat poin 2. Oke, diletakkan kembali. Konsentrasi, konsentrasi. Konsen sama, jangan sama Trasi, sama Kak Jenny ya. Oke, dimulai. Berubah, 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 berubah. Alamak, berubah, berubah, berubah. Alkitab. Oke, ada yang dapat 3 poin 3 ada? Yang tidak dapat poin 3 duduk. Oke, yang dapat poin 3 tetap berdiri. Sekarang cari pasangan yang sesama menang, yang poin 3 sama poin 3. Nah nggak mungkin, kan tadi salah satu kalah. Yang kalah yang mana? Loh kan 3 kali, nilainya berapa? Ya berarti kamu kalah, dia yang menang. 3 enggak ya? Kamu enggak dapat nilai 3? Enggak, duduk berarti duduk. Maaf, maaf. Yang dapat nilai 3. Kalau yang dapat nilai 2 atau 1, duduk. Wah, kita akan cari siapa yang paling fokus. Siapa yang paling konsentrasi.
udah ada pasangannya ini menang juga? Mana pasangannya? Ya cari yang lain, cari yang sesama pemenang. Sudah dapat pasangan semuanya? Ini nih. Dek, ini. Kamu menang 3 kali. Nah sama ini. Oke. Kita kasih semangat buat para pemenang. Konsentrasi. Mana ada lagi yang belum ada pasangan? Kakak-kakaknya bisa. Oke. Dimulai. Berubah. 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 Alkitab. Oke. Babak berikutnya ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Berubah. 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 Alamak. Alkitab. Terakhir ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Saya lihat sudah ada yang berstrategi. Pegangnya yang deket-deket Alkitab semua. Ya, oke. Berubah. 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 Berbuah. Berubah. Berubah. Alkitab. Oke, siapa yang ini? Siapa yang menang 3 kali? Oke, kakak-kakak lihat ada 1, 2, 3 anak. Ya, 3 anak nanti akan dapat hadiah snack dari panitia. Oke? Oke. Dalam hitungan ketiga semuanya tenang. 3, 2, 1. Hari ini, oh ya belum kenalan. Nama kakak Kak Jenny. Kak siapa? Jadi kalau ketemu kakak jangan gitu. Ya, tapi panggil iya ya Kak Jenny. Nah Kak Jenny dikasih tema. Kak Jenny dikasih tema tentang berubah. Ya temanya itu tentang berubah. Nah kalian dapat pelajaran apa dari permainan kita siang hari ini? Ada? Konsentrasi, boleh. Ada hal yang lain? Nah ya berubahnya apa? Beberapa dari kalian, ya. Oh yang awalnya malas. Oh marah berubah jadi sabar melalui permainan ini. Wah kasih tepuk tangan dulu dong. Ayo kamu belajar apa dari permainan ini? Berani tampil beda. Oh ya tadi ada yang bergayanya sambil begini. Ya sambil pegang pinggang ya. Nah beberapa dari kalian sudah berstrategi. Karena tahu yang nantinya akan diambil adalah Alkitab. Maka berubahnya semakin ke bawah. Ya Pak ya. Semakin jongkok-jongkok. Gak ada yang pegang kepala, telinga, kepala, telinga. Waktu bilang Alkitab jauh. Betul? Tapi kalian mulai pegangnya lutut, jempol, tumit. Ya, mendekati. Tuhan bilang kita harus berubah. Oke next Kak. Firman Tuhan Roma 12 ayat 2.
3, 2, 1. Ngomongnya gantian, oke? Nanti tak kasih waktu untuk ngomong. Sip ya. Roma 12 ayat 2, firman Tuhan bilang begini. Tadi pagi kalian belajar di sesi 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, sesi kedua kita akan berbicara, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita disuruh berubah menjadi seperti apa? Menjadi seperti apa yang Alkitab katakan. Makanya sekalipun kalian berubah. Tapi harus mendekati Alkitab. Artinya kalian semakin serupa dengan Kristus. Tahu dari mana? Tahu dari Alkitab. Ya, oke, berikutnya Kak. Wah, ada yang sudah nonton? Oke, kita lihat sama-sama. Kita lihat bagaimana transformer berubah, oke? Suaranya ada Kak? Suaranya ada nggak ya Kak? Oh iya, perlu audio ya. HDMI-nya belum ada audio. Ya, tolong dibantu. Tiga, 2, 1. Ayo tenang yuk. Yuk tenang yuk, adik-adik tenang. For centuries, our kind has stayed hidden on Earth. But darkness has found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. Nih ya, kembali ke tahun 1994. Back up. Oh, I thought we were boys. You want it? Come and get it. You brought a human here. I'm nobody. I ain't even seen nothing. I'm not even seeing anything right now. Think you holding me? Haven't been to aim. Lihat berubah. This is not our war. Optimus, we must trust each other to protect the home we all share. How big can this guy be? He eats planets. So, like, way bigger than a planet. In the end, everything you cared for will be consumed. Maybe there's another way to save our home. You've never faced anything Oke, like this. boleh di next Kak. Let Kalau ngelihat transformer berubah, keren nggak? Tapi transformer itu cuman bisa berubah, itu cuman menjadi satu bentuk tertentu. Betul nggak? Pilihannya jadi robot atau jadi mobil. Betul? Robot, mobil. Nggak bisa tiba-tiba berubah lagi jadi yang lain. Betul? Nah, bagaimana dengan kita? Kalau transformer itu bisa berubah, tapi cuman bisa berubah satu macam. Bagaimana dengan kita? Apakah juga kayak kita lakukan hal yang berdosa, berubah, tapi berubahnya begini. Lah, berdosa lagi. Mau lakukan sesuatu yang baik, berubah. Lah, lakukan dosa lagi. Perubahan itu bukan hanya perubahan yang seperti yang Kak Jenny bilang. Tapi perubahan itu harus perubahan menuju yang lebih
baik. Klik 2 kali Kak. Nah, perubahan itu bukan hanya perubahan di luar. Nah, ini ada teknis ya. Oke, wah bukan hanya kulitnya saja. Kalau ini ada patung, patungnya itu dicat warna merah. Berubah enggak? Ya berubah sih, dikit-dikit. Tapi apakah itu patung ini berubah secara keseluruhan? Tidak. Kenapa? Karena hanya luarnya. Berapa banyak orang Kristen yang berubah seperti ini? Klik 1 kali Kak. Ya, pakai kalung salib, pakai atribut-atribut Kristen. Berubah aku. Aku dulu gak pakai, sekarang pakai. Misalkan Kak Jenny ini pakai kalung salib. Tapi apakah itu cukup perubahannya? Tidak. Ataukah seperti ini? Klik 1 kali lagi. Bajunya yang berubah. Wah, sekarang ini ada aku anak raja. Tapi apa? Bajunya tok. Bener gak orangnya anak raja? Di belakangnya tulisannya King's Kid. Wah ya. Bener gak kita anak raja? Jangan-jangan cuman luarnya tok. Jangan-jangan cuman kaosnya tok. Ada seorang ilmuwan, Einstein. Pernah tahu Einstein? Ya, Einstein tuh bilang begini. Adalah bodoh atau gila apabila melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau kita terus-menerus lakukan ini, dia bilang kalau melakukan A, hasilnya adalah A aksen. Maka kalau kita lakukan A-nya A kecil, hasilnya A aksen kecil. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka yang kita lakukan juga harus berbeda. Dengan cara belajarmu sekarang kamu di sekolah dapat nilai 7, 6,5, 7,5. Oke? Kamu pengen dapat ranking, pengen nilaimu 9. Pertanyaannya, kalau kamu dengan cara yang sama, cara belajarmu yang lama, bisa nggak dapat 9? Dengan cara yang sama kamu akan dapat berapa? 7, 6,5, 7,5. Kalau kamu ingin hasil yang berbeda, maka kamu harus lakukan yang berbeda. Next Kak. Oke, 1 kali lagi. Nah yang disebut di dalam Roma 12 ayat 2, ya mungkin 2 kali Kak boleh. Ya 1 kali lagi, ya. Yang disebut berubah di dalam Roma 12 ayat 2, itu bukan cuma berubah kayak tadi. Karepnya dewe. Tapi ada satu tujuan, katakan sama-sama Kak Jenny tujuan. Jadi perubahan kita itu punya tujuan. Pengen punya hasil yang berbeda. Contohnya adalah ulat jadi apa? Kepompong. Kepompong jadi apa? Kupu-kupu. Bisa nggak kupu-kupu balik jadi ulat? Nggak bisa. Itu yang dikatakan bertujuan. Jadi perubahan kalian harus lebih baik. Dan perubahan itu ada improvement, ada perubahan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ya, dan tidak bisa kembali ke yang lama. Kayak tadi transformer, mobil, robot, robot, mobil, mobil, robot. Berdosa baik, baik berdosa, berdosa baik, terus begitu. Tapi perubahan yang Tuhan inginkan itu kalian meningkat. Dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu apa? Akal. Akal itu apa? Pikiran. Jadi kita berubah, waktu kita buka hati kita terima roh Tuhan. Nanti Kak Jenny akan tunjukkan ayatnya. Maka Tuhan akan mengubahkan hati kita. Tuhan akan mengubahkan roh kita. Tapi kita yang harus merubah pikiran kita. Kita yang harus merubah budi kita. Akal budi. Siapa yang merubah? Bukan Tuhan. Tapi kita harus belajar.
supaya pikiran kita dibukakan oleh Tuhan, diberikan Tuhan hikmat. Next, berikutnya, metanoia, perubahan pikiran. Ya. Ya Kak, satu kali lagi. Nah, kenapa kita harus berubah? Karena Tuhan memanggil kita. Tuhan yang menciptakan kita punya tujuan buat kalian. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Jadi kamu diciptakan Tuhan bukan karena keisengan Tuhan. Wah, sekarang ya tak ciptakan aja. Yang ini enaknya gimana? Oh, yang ini enaknya hidungnya pesek. Terus ditunjuk sama Tuhan. Dijotos. Wah, keluarlah kamu yang hidungnya delep ke dalam. Terus kemudian, oh yang ini ya, coba tak kasih warna gelap aja. Jadilah orang-orang Afrika. Enggak. Tapi Tuhan punya rencana atas hidup kalian. Jadi kalau begitu, karena Tuhan punya rencana, kita hidup pengen tahu gak sih rencana Tuhan? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Karena itu Tuhan manggil, ayo sini tak kasih tahu. Aku punya tujuan atas hidupmu, aku punya rencana atas hidupmu. Tuhan, kenapa aku lahir di keluarga yang seperti ini? Kenapa papaku pergi? Kenapa mamaku meninggalkan aku? Tuhan bilang, aku punya rencana buat kamu. Mari datang. Ya, next. Tuhan manggil semua anak-anak. Tuhan panggil semua ciptaannya. Klik, medianya kok agak Lola, tahu Lola? Loading lambat ya. Bukan orangnya loh, saya bilang medianya ya. Oke, nah anak-anak yang dipanggil sama Tuhan pengennya kayak gitu. Ya enggak sih? Kalau Tuhan panggil kalian gimana kira-kira ekspresi kalian? Mau ketemu Tuhan. Wow, aku dipanggil sama Tuhan. Teman saya, ini dipanggil Tuhan bukan berarti mau mati ya. Nanti dipikir, wah saya dipanggil Tuhan mau mati. Gak mau Kak. Ada seorang anak sekolah minggu yang bilang sama guru sekolah minggunya. Kak, saya gak mau ikut Tuhan Kak. Kenapa? Kata mama nanti pulang masih mau ke Batu jalan-jalan Kak. Kalau saya ikut Tuhan nanti saya mati gak jadi ke Batu katanya. Enggak ya, ikut Tuhan bukan seperti itu. Nah anak-anak ini senang, wah mau berjumpa dengan Tuhan. Ya berikutnya, bahkan sampai Tuhan dikeroyok. Wah, oleh anak-anak yang menjawab panggilan Tuhan. Next lagi Kak. Ya, ada perubahan atau transformasi. Roma 3 ayat 23 katakan, semua orang telah berbuat dosa. Berarti kalau gitu kita berbuat dosa enggak? Hah? Kita berdosa enggak? Iya. Ya, coba kalian bangun tidur, pengennya jadi anak baik. Tapi karena enggak bangun-bangun, enggak sekolah-sekolah, akhirnya mama marah. Waktu mama marah, kalian balik lebih marah dari mama. Wah, boleh atau boleh? Enggak boleh ya. Kalau kalian marah, kalian melawan orang tua berarti kalian sudah berdosa. Makanya dikatakan semua telah berbuat dosa. Kak, saya enggak pernah membunuh. Saya enggak pernah mencuri. Pernah enggak nendang adiknya? Pernah enggak berbohong? Pernah enggak mencuri? Kalau pernah berarti kalian pernah berbuat dosa. Ya, semua telah berbuat dosa. Oleh karena itu Tuhan itu pengen dekat. Kalau ada dosa masih bisa dekat gak sama Tuhan? Gak bisa. Kecuali kita minta ampun sama Tuhan. Contoh, Kak boleh bantu saya satu, kamu sini satu ya. Oke, saya akan memperagakan. Oke. Ya di bawah aja, oke. Nih ya. Nah, dengan Kak siapa Kak? Kak Jasmine. Gloria. Saya ini mengasihi Gloria. Dan mau datang, mau ketemu. Gloria tak panggil. Itu kan. Nah, tapi
Tapi ini pura-pura aja, pura-pura ya. Kak Jasmine sini. Pura-pura ini adalah dosa. Yang menghalang-halangi Gloria, saya panggil. Tetap loh Tuhan memanggil. Tapi saya mau ketemu sama Gloria. Bisa kalau ada penghalangnya? Penghalangnya itu adalah dosa. Jadi dosanya ini harus dibuang, wah, harus diusir. Cara mengusir, cara menghapuskan dosa bagaimana? Bertobat. Coba sini dulu Kak Jasmine. Gloria kamu doa sama Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa-dosaku dan sucikan aku. Coba doa. Acting. Sucikan? Ya, maka dosanya langsung lenyap. Nah, ya, dosanya langsung pergi. Waktu Tuhan panggil, bisa datang? Bisa datang, mendekat kepada Tuhan. Ya, oke, terima kasih Gloria, terima kasih Kak Jasmine. Jadi yang menghalangi kita dari dekat dengan Tuhan itu apa? Dosa. Nah sekarang Kak Jenny akan tunjukkan berikutnya. Makanya kenapa dikatakan kalau kamu rencana berbuat baik. Katakannya roh itu penurut tapi daging itu lemah. Kak Tony tadi cerita daging itu adalah dunia. Kamu maunya jadi anak baik. Tapi semakin kalian berusaha jadi anak baik. Kira-kira semakin mudah apa semakin sulit? Semakin sulit. Dan kalian tidak perlu lakukan apa-apa, Tuhan yang akan lakukan. Kamu tinggal minta saja sama Tuhan. Ya. Sekarang next berikutnya. Oke. Nah, jadi pikiran yang tadi dirubah itu pikiran kita. Karena pikiran kita itu sudah diisi oleh pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat. Ya. Maka itu kita semua menjadi berdosa. Nah sekarang saya minta kakak laki-laki. Ada enggak nih guru-guru laki-laki? Ya minta Kak Jenny perlu bantuan 3 orang. Siapa lagi? Wah kakaknya siap berakting sudahan. Oke, baik. Nah sekarang kan kakak yang putih. Kakak, oke. Kakak. Oke. Kakak yang paling ujung dulu ditiup balonnya. Karena kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, lagi Kak yang lebih besar. Oke, kakak juga Kak boleh ditiup. Stop, boleh Kak, diikat. Oke. Oke, sedikit lagi boleh diikat Kak. Nah, oke. Waktu hidup kita itu penuh dengan permasalahan di bumi ini, di dunia ini, ya. Dan kita yang adalah dipenuhi, ini kayak kepala kita ya, ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kotor. Karena bukan pikiran Kristus. Tapi kalau yang putih, lah saya mau isi dengan darah Yesus. Ya, oke. Kak, tolong balonnya diisi. Langsung nanti putih. Oke, kan sini nanti tinggal dibalik mungkin. Nah, oke. Tutupkan dulu aja Kak balonnya ya.
Oke, bisa mengikatnya? Wah, nggak pernah jadi tukang jual balon ya. Nih Kak, oke, lepas. Oke. Mana ini? Lepas dulu. Oke, gini loh mengikat balon mudah. Sudah pengalaman kalau weekend jual balon. Ya bisa Kak? Mari saya bantu. Padahal dipilih laki supaya bisa mengikat balon. Enggak ya? Oke. Cukup. Ya. Nah sekarang, oke, tutupnya ini tadi mana ya tutupnya? Oke. Nah, kakak tiup juga Kak. Kan meniupnya ke bawah begini. Darah Yesus Kak. Oke. Hah? Nggak bisa ditiup Kak? Oh, tadi karena nah lebih dalam, oke, ya. Harusnya bisa besar Kak. Nah itu ayo, oke, very good, sedikit lagi, ya, oke. Oke, bentar Kak. Seharusnya itu kelihatannya darah Yesusnya kurang itu Kak. Oke. Oke Kak, stop Kak. Oke. Kalau yang sudah ini apa tolong diikat coba. Oke, nah tantangan ini Kak. Gak bahaya tah? Oke, ya. Nah, kita lihat. Nah, gini ya Kak, dibalik aja Kak yang itu di atas ya. Jadi kalau meledak nggak kena kakak ya. Nah, ini seumpama dengan kita yang diisi oleh pikiran-pikiran kotor. Apa saja pikiran kotor? Tadi Kak Tony sudah cerita di sesi yang pertama. Ada 4 S. Nah, apa? Ingat gak? Dan satu lagi, ya benar sekali, shock idea. Jadi media-media yang kita lihat itu pasti mengandung sadisme, kekerasan. Nanti saya akan tunjukkan. Pasti mengandung satanisme atau sihir atau okultisme. Percaya roh-roh, tapi bukan Roh Kudus, bukan Tuhan. Apalagi seksualisme, apa? Pornografi. Jangan dipikir cuma laki-laki yang suka nonton pornografi. Kalau laki-laki sukanya nonton blue film, film yang biru. Ya. Atau melihat gambar-gambar yang kekurangan kain. Kurang bahan, ya kan? Tapi cewek-cewek juga ada loh pornografinya cewek. Apa? Kalau kalian nonton film Korea, terus ngelihat yang romantis-romantis, terus kalian maju-majuin, lihat lagi, itu pornografi. Ya. Kalian baca novel, kalau sudah ada yang romantis, terus kalian mulai baca berulang-ulang, itu pornografi. Ya. Dan yang terakhir adalah ide yang menentang Tuhan. Ide apa yang menentang Tuhan? Misalkan LGBT. Siapa di sini yang setuju laki-laki boleh menikah dengan laki-laki? Tetot. Siapa yang setuju wanita dengan wanita boleh saling mengasihi? Sebagai teman, ya, tapi tidak lebih dari teman. Nah, ini ya. Kalau kita diisi oleh pikiran-pikiran kotor, maka kita akan hancur. Akan apa? Coba, itu tadi hancur. Coba yang ini bagaimana? Hancur juga. Coba yang ini bagaimana? Ya, nah ini sudah diisi oleh darah Kristus. Diisi oleh pikiran-pikiran
Kristus. Coba naik Kak. Nah, ya sekarang kita akan, oke. Jangan di sampingnya, ini sudah tidak di sampingnya, ini persis di bawah. Kakak pegang ya Kak ya. Nanti kalau ini muncrat. Ya, tapi ini tidak akan terbakar. Ini tidak akan meletus. Kenapa? Karena ada darah Kristus. Ya, oke. Terima kasih Kak. Boleh buat kenang-kenangan. Kalau kalian masih nggak percaya, Kak Jenny kasih lagi satu ilustrasi. Makasih ya kakak-kakak. Oke, siapa yang suka biasanya main botol ini ya? Oke, kamu pegang deh. Kalau kita tidak ada diisi oleh media, melalui apa? Gadget, melalui apa? YouTube, melalui apa? Tekanan datang. Tiga kali kesempatan saja. Bukan di situ. Kamu lihat Kak Jenny menghancurkan apa? Kamu punya 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan. Bawa ya, bukan bawa tadi Kak Jenny. Oke, 1. Gini-gini. Sesat ya. Oke, oke. Satu lagi. Oke, kamu. Nih ya. Kuat gak ini ya? Hah? Kalau tumpah kamu bersihkan. Enggak, oke ya. Begini ya. Tadi kan Kak Jenny lakukan sama kan? Botolnya sama, oke? Oke, 1, 2, 3. Loh. Bisa? Oh enggak boleh, naik tumpah, oke? Oke, sakit ya? Oke. Nah, waktu kita diisi sama pikiran-pikiran Kristus, maka kita tidak mudah dihancurkan. Waktu kita izinkan roh Tuhan ada, maka kita tidak bisa hancur. Ya, oke, next. Berikutnya. Oke. Semua pada penasaran pukul-pukul botol. Next, media. Oke, kita lihat. Kok bisa Kak? Lihat ini. Bagaimana media sudah disusupi. Suaranya? Anak-anak tenang. Boleh mulai awal Kak? Anak-anak tenang yuk, suaranya kecil sekali karena nggak kedengaran. Dalam hitungan ketiga semuanya diam. 3, 2, 1. Boleh mulai dari awal Kak. Benar, hutan penyihir baik. Oke, mulai dari awal ya Kak. Menurut kalian Dora ini untuk anak-anak? Betul ya? Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang coba disampaikan. It's me, Dora. Hari ini Halloween. Happy Halloween. I'm the map. Katanya aku peta. Itu peta atau bukan? Bukan, apa itu? Happy Halloween. Ghost, setan, hantu, betul? Tapi dia bilang aku Benar, peta. hutan penyihir baik. Hutan penyihir baik. Dora Jadi sedang selanjutnya kita harus menemukan hutan penyihir menyampaikan baik. penyihir
penyihir itu? Where is it? Ya. Kalian melihat hutan penyihir baik? Yip yip yipi, yip yip Penyihir yipi. baik. Aku suka Halloween. Ya. Jangan takut, dia penyihir yang baik. Jangan takut, dia penyihir Aku baik. memerlukan Oke tongkatku Kak, agar next aku Kak. bisa melakukan sihirku. Next. Maukah kalian membantuku untuk menemukan? Oke, Kak Jenny putarkan ini berikutnya sedikit aja yuk. Lihat ya, anak kecil ditanamkan penyihir itu baik. Ya Kak, yang tadi yang kedua yang hitam. Bukan Kak, yang hitam Kak. Sebelumnya, bukan. Ya ini. Bisakah? Oke Kak, next aja Kak, udah. Ya ini ya, ada kampanye-kampanye LGBT, bahkan Mardi Gras itu adalah perayaan persiapan sebelum puasa Rabu Abu. Tapi di luar negeri, di Australia dan di negara-negara Eropa, ini malah menjadi kampanye LGBT. Orang-orang LGBT keluar semua dan mereka bilang ini hak asasi. Kan terserah saya mau suka sama siapa. Bayangkan, yang orang yang normal kalau ada sakit harus disembuhkan. Tapi mereka tidak mau disebut sakit. Mereka minta diterima. Pernah tahu kalau orang COVID nggak mau pakai masker, terus batuk-batuk di depanmu. Kira-kira gimana? Itu yang mereka lakukan karena mereka sedang mengkampanyekan ini. Dan bulan Juni itu disebut sebagai Pride Month. Makanya keluar film Elemental, Nature Force. Yang mana mengatakan bahwa saya non-binary. Bukan laki, bukan perempuan. Dan katanya mereka penganut LGBT, kita ini boleh memilih sendiri jenis kelamin kita. Padahal Tuhan menciptakan, dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 apa? Laki-laki dan perempuan. Hanya cowok dan cewek. Tidak ada cowek, gak ada cewek. Ya kan? Gak ada yang setengah-setengah. Tapi ini ditanamkan. Di mana? Di film. Bahkan film Lion King ada. Ya, next. Iblis kalau mau menarik kalian jadi pengikutnya, kalian kira akan menakut-nakuti kalian. Ayo ikut aku. Ada yang ikut? Gak ada. Tapi dia melalui tawaran yang menarik. Satu kali klik lagi Kak. Yuk media tolong agak fokus, waktu saya sudah hampir habis karena. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri waktumu. Ya, membunuh karaktermu. Membunuh kepribadianmu, membunuh imanmu, dan membinasakan apa? Membinasakan rohmu. Sehingga kamu jauh dari Tuhan. Berapa banyak kita sadar kalau kita main media, kita main gadget, yang kita lakukan adalah buang-buang waktu. Ya enggak? Tiba-tiba sudah sore. Tiba-tiba kita suka marah kalau dinasehati orang tua. Dan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi John 10:10, Yohanes 10 ayat 10b katakan berikutnya. Tetapi aku datang ya supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita tidak perlu lakukan apa-apa. Sama seperti Gloria tadi. Cuman minta sama Tuhan. Semua kita, saya boleh katakan sudah tercemar pikiran kotor. Karena sadar atau tidak sadar itu masuk ke dalam pikiran kita. Bahkan beberapa anak Kristen yang sekolah di sekolah Kristen, mereka bilang, kan gak apa-apa toh LGBT. Kenapa sih kok dilarang? Itu kan haknya mereka. Padahal bagi Tuhan, firman Tuhan katakan, banci, pemburit. Pemburit itu apa? Yang transgender, itu kekejian di mata Tuhan. Itu sama dosanya dengan yang membunuh. Bayangkan, tanpa sadar kita sepertinya dibuat setuju sama mereka. Oh iya, setuju. Ya,
Oleh karena itu kita perlu minta ampun di hadapan Tuhan. Terakhir, media. Tuhan pengen dekat dengan kalian. Kalian tinggal datang aja sama Tuhan. Saya undang pemain musik dan WL. Yeskiel bilang begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang nurut. Percaya atau tidak, firman Tuhan ini tetap kontekstual, tetap berlaku sampai sekarang. Kalau kalian kecanduan handphone, kecanduan media, salah satu hormon yang diproduksi di otak, namanya dopamin. Itu membuat kalian tidak punya moral, gak bisa memutuskan yang baik dan yang buruk. Dan menjadi anak yang tidak taat. Firman Tuhan Alkitabnya ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi sudah mengerti apa yang akan terjadi. Yeskiel bilang, kepadamu akan kuberikan hati yang taat. Ya, sekarang kita mau saja buka hati dan bilang sama Tuhan, Tuhan ubah hatiku. Yuk, saya undang semua adik-adik, kakak-kakak, laki-laki atau perempuan, semuanya tutup mata, fokus sama Tuhan. Yuk, letakkan semua aktivitasmu. Haleluya, Jesus. Haleluya. Yuk semuanya tenang, sikap doa. Biarkan kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan. Yang senantiasa membawa kita punya hubungan dengan Tuhan. Supaya setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Kepada adik-adik yang siang hari ini, ya Tuhan, itu aku Tuhan. Aku yang mungkin selama ini sudah tercemar, aku terikat Tuhan dengan hal-hal yang duniawi. Tapi siang hari ini Tuhan, aku mau berubah. Bangkit berdiri saja di tempatmu. Gak usah lihat ke kanan ke kiri. Karena ini urusanmu dengan Tuhan. Tuhan sedang memanggil engkau nak. Tuhan ingin dekat denganmu. Tapi karena ada dosa yang begitu menghalangi. Sehingga engkau tidak bisa datang kepada Tuhan. Waktu berdoa engkau tidak merasakan apa-apa. Tapi siang hari ini Tuhan ingin memberikan kepadamu hati yang baru. Kalau itu engkau berdiri di tempatmu. Berdiri di tempatmu. Tutup mata dan buka kedua tanganmu. Yes, Kak Jenny masih tunggu. Mungkin ada dari antara kalian yang kalian selama ini kecanduan, yang selama ini kalian dimarahi orang tua karena kalian terus-menerus
lihat HP, main HP. Bukan hanya yang kecil, tapi juga kakak-kakak. Tuhan ingin menjamah kalian supaya kalian boleh merasakan hubungan dengan Tuhan. Kak Jenny hitung dalam hitungan ketiga dan Kak Jenny akan berdoa untuk kalian. Yang Tuhan, yang berbicara kepada Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan. Bangkit berdiri di tempatmu. 1, 2, 3. Tutup mata, gak usah lihat kanan kiri. Ini urusanmu dengan Tuhan. Adik-adik masih ada? Gak usah lihat kanan kiri, kata Kak Jenny. Tutup mata saja. Kalau itu kalian, ya Tuhan ini aku, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku berdoa dan aku gak bisa rasakan apa-apa. Selama ini doa menjadi sesuatu yang membosankan. Kenapa? Karena dosa-dosamu yang menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan. Dan siang hari ini buka hatimu dan katakan, Tuhan tolong aku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasihmu semua yang sudah berdiri, letakkan kedua tanganmu di kepala kalian. Kak Jenny gak punya waktu untuk mendoakan kalian satu persatu. Letakkan kedua tanganmu di kepala kalian. Kak Jenny akan berdoa untuk kalian. Kedua tangan di kepala. Yes. Tuhan Bapa kami yang surga Tuhan. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Supaya mereka memiliki pikiran-pikiran Kristus di dalam pikiran mereka. Bukan pikiran-pikiran kotor, bukan pikiran-pikiran yang jahat, tetapi pikiran Kristus ada di dalam pikiran mereka. Kalau mereka secara roh telah menerima roh yang daripadamu, Engkau telah mengubahkan hati mereka, maka biarkan mereka boleh berusaha untuk berubah melalui pembaharuan budi mereka, melalui pembaharuan pikiran mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Karena tidak ada lagi dosa yang merintangi. Tidak ada lagi beban-beban Tuhan yang memisahkan mereka dengan Engkau. Tapi mereka boleh merasakan kasih-Mu. Mereka boleh merasakan Engkau. Mereka boleh merasakan kedekatan dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan Tuhan generasi ini. Karena Engkau akan memakai mereka untuk menjadi partner-partnermu, untuk menjadi rekan-rekan kerjamu, untuk mereka boleh menyelamatkan generasi mereka, untuk mereka boleh menyelamatkan teman-teman mereka, untuk mereka boleh menyelamatkan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, yes. Terima kasih Bapa. Haleluya Jesus, ku mau jadi. Ku mau jadi. Katakan, ini komitmen kami, ini doa kami Tuhan. Ku mau jadi, yes, yes Lord, sepertimu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Dari hari ke hari kami berubah semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang percaya Tuhan sudah mendengarkan, melawat dan menjawab setiap doa-doa kalian.
Bersama-sama dengan Kak Jenny katakan amin. Ya, terima kasih Kak Jenny untuk firman-Nya. Adik-adik terberkati ya. Harus berubah, memiliki pikiran seperti Kristus. Terima kasih Kak Jenny untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk adik-adik yang menyaksikan secara online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.